Baca bersama bacaan Injil kita dari Lukas 9 ayat 51 sampai 62. 1, 2, dan 3. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi bila ia lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, mereka berkatalah dari tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan sabda Tuhan, tadi dikatakan. Yang lebih berbahagia adalah yang melakukannya. Nah saudara, hari ini kita bicara tentang estafet pelayanan. Estafet itu dari bahasa Perancis. Katanya, kata AI artinya adalah kurir atau utusan, sehingga orang disuruh untuk menyampaikan sesuatu. Itu artinya estafet. Lalu masuk di dunia olahraga, kita akan lihat dunia olahraga menggunakan kata estafet ini. Multimedia. Here we go. Lane 3, Flames. Lane 4, Team Elite. Lane 5, the Afterburners. And in lane 6, Austin Striders. In lane 5, that's the Afterburners Youth Track Club. Who's outside in 6, it's the Austin Striders. Itu namanya lari apa Bapak Ibu? Lari estafet atau kata lain lari sambung. Lane 4, that's Team. Berapa meter? 400 meter. Berarti dibutuhkan berapa pelari? 4. Setiap 100 meter berganti lari dengan menyerahkan tongkat. Nah, sehingga ini sering digambarkan di mana ada penyerahan tanggung jawab. Dan tentu larinya bisa maksimal setiap 100 meter. Jadi supaya maksimal. Dan ternyata kalau di dunia politik
Orang akan berlomba-lomba mempertahankan tongkatnya. Mempertahankan tongkatnya. Di Indonesia sudah berapa kali presiden? 8. Yang pertama siapa? Ya, kita lihat multimedia yang pertama. Nah, estafet pertama adalah Soekarno. Berapa tahun itu menjabat? 45 sampai 67. Hitung sendiri. Nah, yang kedua siapa? Sebelumnya multimedia. Nah, yang kedua siapa? Berapa tahun? Ya, kita lihat. Ini yang kedua. Sebentar. Yang ketiga? Habibie berapa tahun? Coba berapa tahun? 1 tahun. Habibie, karena mungkin disesuaikan dengan tinggi badan. Yang keempat, sebelum multimedia jangan dulu. 4 siapa? Oh ya, yang keempat Gus Dur. Betul. Berapa tahun Bapak Ibu? 2 tahun, lumayan. Kelima, Megawati. Ya, Megawati berapa tahun? 3 tahun. Selanjutnya SBY 10 tahun ya. 2 periode ya. Ke-6. Ini ke-6 dulu Pak SBY. Ke-7 Pak Jokowi. Joko Widodo Mulyono. Yuk. Ke-7. Dan yang terakhir Prabowo. Mana Pak Prabowo? Multimedia. Nah, estafet berlomba-lomba ingin menjadi calon presiden. Tetapi beda dengan estafet pelayanan. Sangat sulit. Mari kita lihat bacaan kita dari yang pertama. Lagunya Bapak Ibu pernah dengar lagu ini? Ini bicara pergantian waktu. Ku buka pagi dengan hati dan siang senang ku datang. Siang senang ku datang. Lalu gimana? Lali. Ku buka pagi dengan hati
hati dan siang senang ku datang. Remang menjelang petang, malam diam merenungkan. Itulah catatanku bersamamu Tuhan. Indah selalu hidupku, rencanamu kebaikan. Saudara, ketika bersama Tuhan, maka pergantian waktu itu menyenangkan. Tetapi kalau kita jatuh cinta pada sebuah posisi, pada sebuah situasi, kita nggak bisa move on. Pagi sudah sedih, siang mesti semakin merintih. Tetapi ketika kita percaya setiap pergantian suasana itu adalah sebuah catatan, sebuah warna kehidupan yang dinikmati, maka estafet pelayanan pun akan berjalan. Itu yang terjadi dirasakan oleh Nabi Elia. Mari kita akan baca 1, 2, 3. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safaat dari Abed Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Ketika mengurapi raja, mengurapi yang lain, nggak masalah, masih punya kekuatan untuk mengurapi. Tetapi ketika mengurapi untuk menggantikan dirinya sendiri, itu belum tentu setiap orang siap. Belum diurapi, cerita dulu, nanti jangan kecewa loh kalau nanti pendetanya nggak seperti saya, gitu kan Bapak Ibu. Hati-hati loh besok kalau nanti paling-paling yo minta nasihat saya. Nah, itu penyakit. Hari ini Elia memberikan contoh. Karena istimewanya Elia apa di antara yang lain, nabi yang lain, satu-satunya cerita Nabi Elia yang terindah adalah Elia diangkat ke surga. Jadi nggak usah ngurusi dunia kan itu, nggak usah ngurusi gereja kan itu kan. Ada urusan yang lebih mulia. Tentu ke surga itu bukan berarti langsung bersama tubuhnya. Wah, saya jadi deg-degan Bapak Ibu. Jadi gambaran Elia naik ke surga, kalau dikaitkan dengan estafet pelayanan, sebenarnya ketika kita diberi kesempatan untuk beristirahat, maka ada perkara-perkara yang lebih besar. Jangan dianggap, aduh sakitnya tuh di sini. Enggak, tidak menyakitkan. Karena ketika Tuhan sudah memberi kesempatan untuk digantikan orang lain, maka kita berarti punya tugas hal-hal yang lebih mulia. Mendoakan, menyaksikan, menasehati dengan lemah lembut, bukan menjadi provokator. Membandingkan pelayanan ketika kita melayani dan sekarang, apa yang di karo aku mbiyen beda to, zamanku enak zamanku to. Nah, itu penyakitnya itu. Kata-kata ini ingin diulangi di tengah-tengah perjalanan di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kita harus move on. Kita harus bisa seperti Elia. Karena kadang-kadang pelayanan itu sulit digantikan yang lain. Gara-gara yang sudah pensiun masih gini terus, ya kan Bapak Ibu. Banyak orang tidak pede. Yang akan melayani nggak pede, wah aku kedere, ada yang lebih seniori kan gitu kan Bapak Ibu. Hari ini Elia memberikan contoh supaya merasakan
pergantian jiwa kita lebih surgawi, lebih legowo, lebih bisa dibebaskan dari perkara-perkara dunia. Maka Elia itu melihat bahwa sebuah pergantian harus komprehensif, menyeluruh. Siapapun berhak untuk merasakan, menerima estafet pelayanan. Itulah kenapa estafet pelayanan harus tetap berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, lagunya Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Bapak Ibu, kira-kira ini gambar siapa dan gambar siapa? Ini gambarnya, coba kita baca dulu. Kita baca dulu. 1, 2, 3. Engkau 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tadi yang baca Mazmur siapa? Pak Pri. Siapa Pak Pri ini? Gambarnya siapa kira-kira? Itu adalah Salomo. Dan yang di atas adalah Daud. Ketika Daud tidak diizinkan membangun bait Allah, tetapi yang diizinkan itu Salomo. Apakah Daud itu lebih hebat? Apakah Salomo itu lebih hebat dari Daud? Tidak juga. Tetapi Daud yang di surga ini kira-kira bersukacita ketika generasi selanjutnya melanjutkan membangun gereja. Bapak Ibu, gereja tentu bukan hanya gedungnya, tapi puji Tuhan panitia renovasi mengatakan pokoknya Pak nanti sebelum emeritus dibangun. Mungkin takut kalau saya di surga nggak bergembira ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita lihat. Kita harus semakin bersyukur ketika ada pergantian-pergantian pelayanan. Ingat, setiap pergantian suasananya sudah beda. Jadi nggak usah dibandingkan. Karena ketika dibandingkan bisa sakit hati. Kalau tidak sakit hati, menghakimi. Masih bagus kok ketika zamanku kan ya. Tetapi Daud bersukacita ketika ada suasana pelayanan, suasana yang berbeda. Setiap perjalanan pelayanan, setiap perjalanan gereja itu ada di konteksnya. Ingat itu. Ketika kita masih terpenjara membandingkan dengan yang lalu atau dengan yang lain, maka ada sesuatu yang akan mengganggu di dalam estafet pelayanan. Mari kita contoh Daud yang begitu bersukacita ketika ternyata pembangunan bait Allah diteruskan oleh Salomo. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Nah, menarik. Rapat jemaat, ayo merapat, semua datang semangat. Penatua, pendeta, komisi juga, utusan kelompok jangan kapok. Rapat jemaat, kita sepakat, gereja kita nyata berkarya. Mari kita baca saudara, Galatia 5 ayat 1 ini, 1, 2, dan 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara, ada bahaya besar yang namanya post power syndrome. Dimanapun itu, termasuk di dalam pelayanan. Nah, kenapa? Kok backgroundnya rapat jemaat? Ini pengalaman pribadi saya. Jadi besok rapat jemaat hari Sabtu saya bilang sama istri saya. Istri saya itu tugasnya dulu adalah sebagai tim verifikasi. Saya bilang, awas, nggak boleh ngomong, calling down. 3 tahun pensiun. Nah, akhirnya saya pesen, tak lirik istri saya duduk manis tidak ngomong, saudara. Kan kadang-kadang laporan keuangan itu gatal Bapak Ibu. Kan ada tuh ketika ada yang protes, yang dulu majelis saja panas kan itu. Wah, nggak tahu. Untung ada verifikator, sudah dilaporkan kan itu. Tapi kita bicara bahwa ada saatnya kita calling down. Ada saatnya pergantian pelayanan, pergantian cara, pergantian metode. Setiap generasi, setiap suasana itu berbeda. Kita harus dimerdekakan. Dimerdekakan gatel di hati kan itu. Dimerdekakan emosional kan itu. Jadi dimerdekakan itu bukan mesti menang, tapi dimerdekakan dari rasa gatel untuk menjawab. Itulah kemerdekaan yang diberikan Tuhan pada kita. Kita dimerdekakan. Ada saatnya kita memberikan kesempatan yang berganti melayani. Supaya memang kadang-kadang harus diluruskan. Kadang-kadang tidak perlu lurus. Karena Bapak Ibu, itulah orang yang sedang merasakan keindahan itu kadang-kadang tidak perlu makan, kan Bapak Ibu? Kadang-kadang yang salah itu perlu dinikmati supaya tahu bukan hanya menerima yang benar, menerima salah diampuni, ya wis ngerti. Sering ketika orang ngomong, ketika orang membaca salah satu huruf langsung protes. Apakah salah? Tidak. Tapi kadang-kadang ada keindahan. Ketika hati kita ngerti, oh karpe itu begitu ngerti, nggak usah protes. Gitu. Tetapi kan sulit, kita dimerdekakan untuk tidak protes. Tapi hari ini, estafet pelayanan, itu diberi kesempatan kita dimerdekakan. Untuk melihat perjalanan pelayanan yang berbeda. Tidak perlu langsung untuk kita salahkan, kita hakimi, kita perguncingkan. Itulah bagaimana kita dimerdekakan di dalam kehidupan orang beriman. Kehidupan orang bersama bukan hanya meluruskan, tapi menerima kesalahan, mengampuni, merangkul. Dan kita bisa tetap berjalan, melanjutkan pelayanan bagi Tuhan. Itu yang ketiga dan yang terakhir. Nah, ini lagunya yang keras. Malam satu suro. Mari kita baca saudara
1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ini gambarnya orang mati menguburkan orang mati. Mengerikan. Wong orang hidup menguburkan orang mati aja, yang layak hanya ibadah di rumah sampai kuburan sudah pada pulang. Ada yang takut kena sawan, Bapak Ibu. Iya loh Bapak Ibu. Ada yang pesan, nanti kalau sampai kuburan harus cuci kaki, cuci muka, nggak boleh mertamu, ono sawane. Kan gitu. Jadi tentu kata-kata Yesus yang terkenal ini adalah sebuah paradoks. Apa artinya? Paling mudah mengelak pelayanan itu kalau pamit meh layat, terus menang itu. Orang nggak akan tanya layat kemana, mesti maklum ya kan. Jadi ada loh orang yang modelnya kalau mau ada pelayanan, kulo meh layat, selesai. Kan itu. Itu kan alasan yang tepat. Nah artinya orang menolak pelayanan itu mencari alasan yang paling tepat untuk tidak disalahkan, ya kan? Biarlah aku menguburkan bapakku, ibuku, kan gitu Bapak Ibu. Ya kalau pas menguburkan bapakku, ibuku jangan ngumpul dengan Yesus. Kan masih mitung dino 40 dino baru nongol kan gitu. Jadi firman ini mengatakan banyak sejuta alasan orang itu menolak estafet pelayanan. Kalau sudah tua mengatakan sudah tua. Kalau masih muda mengatakan masih muda. Kalau sudah pensiun ya kan? Jadi banyak alasan untuk tidak melanjutkan estafet pelayanan. Mari saudara, kita hari ini semakin dimengertikan. Tidak ada alasan kenapa pelayanan itu bisa dalam berbagai bentuk. Apakah pelayanan itu harus di gereja terus? Karena yang di gereja terus belum tentu pelayanan, kadang-kadang tidur. Mas Pujo itu 24 jam di gereja Bapak Ibu. Tapi apa mesti melayani terus? Nggak, kadang-kadang sikat gigi melayani diri sendiri kan? Artinya pelayanan itu terus dilanjutkan. Tidak ada alasan karena kita sudah diselamatkan. Mari kita teruskan estafet pelayanan kita sesuai dengan kondisi kita. Masing-masing Tuhan bisa menerima. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan perjalanan, melanjutkan kesinambungan pelayanan bagi Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita.